Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko Kristian Sihaan, nomor induk mahasiswa 2374201046. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Persada Bunda Indonesia. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, di mana pokok pembahasan yang akan saya jelaskan di sini mengenai pengertian hukum persaingan usaha, juga mengenai kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan juga contoh kasusnya. Baiklah, sedikit penjelasan dari saya. Persaingan usaha merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan perekonomian karena dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, efisiensi, serta inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persaingan yang sehat akan menciptakan pasar yang adil bagi seluruh pelaku usaha dan memberikan keuntungan bagi konsumen melalui harga yang kompetitif serta kualitas barang dan jasa yang lebih baik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tindakan yang dapat menghambat persaingan usaha, seperti praktik monopoli, kartel, penetapan harga, pembagian wilayah pemasaran, persekongkolan, dan penyalahgunaan posisi dominan. Tindakan-tindakan tersebut dapat merugikan konsumen, menghambat pelaku usaha yang lain untuk berkembang, serta mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat, pemerintah Indonesia menciptakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam mengatur perilaku usaha agar tercipta persaingan usaha yang adil dan sehat. Selain itu juga dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang bertugas mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Yang pertama, monopoli. Monopoli adalah keadaan ketika suatu pelaku usaha menguasai produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa tertentu. Dalam kondisi ini, pelaku usaha tersebut menjadi sangat dominan sehingga dapat menentukan arah pasar, harga, dan pasokan barang. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Melarang penguasaan seperti ini jika mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Monopoli menjadi masalah ketika konsumen tidak punya pilihan lain karena hanya ada satu penjual utama di pasar. Akibatnya, harga bisa menjadi tinggi, kualitas tidak terdorong untuk membaik, dan persaingan baru sulit masuk ke pasar. Namun, tidak semua perusahaan besar otomatis dianggap melakukan monopoli. Yang dilarang adalah penguasaan pasar yang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Contoh monopoli di masyarakat itu bisa kita lihat ketika suatu perusahaan menguasai hampir seluruh distribusi barang tertentu di suatu daerah, sehingga masyarakat hanya bisa membeli dari perusahaan itu. Juga kita bisa lihat satu penyedia jasa menguasai layanan penting suatu wilayah dan sampai masyarakat tidak punya alternatif lain. Dan juga ketika satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pasar, sehingga jenis barang tertentu dan pesaing lain sulit masuk. Lanjut kepada monopsoni. Monopsoni adalah keadaan pasar ketika hanya ada satu pembeli atau satu pembeli utama yang menguasai pembelian suatu barang atau jasa. Ini berbeda dengan monopoli yang berfokus pada penjual. Monopsoni berfokus kepada pembeli. Karena pembelinya sangat sedikit, bahkan hanya ada satu, penjual berada pada posisi lemah dan tidak punya pilihan yang dapat diberikan kepada yang lain. Dalam monopsoni ini, pembeli besar bisa menekan harga beli serendah mungkin karena para penjual sangat bergantung kepadanya. Ini sering terjadi pada hasil pertanian, bahan baku tertentu, atau komoditas yang pembelinya terbatas. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat merugikan penjual yang kecil, misalnya petani atau produsen yang lokal. Contoh monopsoni di masyarakat, pertama mungkin kita lihat banyak petani menjual hasil panen tetapi hanya ada satu pabrik atau satu perusahaan besar yang menjadi pembeli utama. Mungkin bisa kita lihat
ketika para nelayan penjual ikan di suatu daerah hanya bergantung kepada satu perusahaan pengelola sebagai pembeli hasil tangkapan mereka. Juga yang ketiga, dalam suatu wilayah hanya satu lembaga besar yang membeli bahan baku tertentu dari banyak pemasok kecil. Lanjut yang ketiga, penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah keadaan ketika pelaku usaha memiliki kekuatan yang sangat besar dalam suatu pasar, sehingga ia dapat mempengaruhi harga, pasokan, dan arah persaingan dalam praktiknya. Penguasaan pasar terjadi ketika satu perusahaan atau sekelompok perusahaan mampu mengendalikan kondisi pasar bersangkutan dan membuat persaingan lain sulit berkembang. Kekuatan ini sering disebut memiliki market power, yaitu kemampuan untuk menentukan atau mempengaruhi harga dan perilaku pasar. Di masyarakat, penguasaan pasar bisa terlihat ketika satu perusahaan aplikasi transportasi online sangat dominan di suatu daerah, sehingga masyarakat lebih banyak bergantung pada layanan itu. Contoh lain, bisa kita lihat sebuah perusahaan besar dapat menguasai distribusi barang tertentu di wilayah tertentu, sehingga pedagang kecil sulit mendapatkan pasokan atau bersaing harga. Jika penguasaan pasar dipakai untuk menolak pesaing, menghalangi konsumen, atau membatasi peredaran barang, maka praktik itu dianggap merugikan persaingan usaha. Lanjut pada persengkokolan. Persengkokolan adalah kerjasama atau konspirasi antara dua pihak atau lebih yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara tidak jujur atau untuk menguasai pasar. Dalam konteks persaingan usaha, persengkokolan biasanya mengandung unsur kesepakatan tersembunyi agar salah satu pihak diuntungkan dan pihak yang lain dirugikan. Jadi ini inti persengkokolan adalah adanya komplotan atau kerjasama, kerja rahasia untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Contohnya mungkin yang terjadi di masyarakat adalah tender proyek. Ketika beberapa peserta bekerja sama agar salah satu dari antaranya menang. Misalnya ada perusahaan yang sengaja mengajukan harga tinggi hanya sebagai pelengkap, sementara pemenang sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya. Persengkokolan juga bisa terjadi ketika beberapa pelaku usaha sepakat mengatur pasar agar pesaing baru tidak bisa masuk atau harga tetap tinggi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai pengertian hukum persaingan usaha dan juga mengenai kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Jika ada kesalahan kata atau ucapan atau kurang jelas penjelasan dari saya mohon maaf. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, terima kasih.